Jesus ay matahon sa ramot imaon at sa hapon sayon di bagasan rakon sa paringgas marahku pangalay di Samawas di padamu sangon si Maria. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau dibekali dengan firman Tuhan untuk menguatkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami, dan kami dapat berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini adalah penegasan Yesus Kristus kepada para pengikutnya sehubungan keberatan atau kritik orang Farisi. Sebab menurut orang Farisi, banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Salah satunya dikatakan oleh mereka bahwa Yesus sudah melanggar hukum Taurat ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Untuk itulah pada saat khotbah di bukit, Yesus menegaskan kepada orang banyak bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya dan menyempurnakannya dengan hukum kasih. Hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi sebagaimana Taurat itu dapat dijalankan, dapat dihayati di dalam kehidupan kita. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Taurat akan sangat bermakna
ketika seluruh perilaku dan sikap hidup benar dan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, Taurat menjadi pedoman untuk menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup orang-orang percaya pada saat ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama kita menjadi pelaku firman yang menyinari kehidupan di dalam dunia ini. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk merubah sikap kita, merubah perilaku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, agar kehidupan kita kelak disempurnakan Tuhan Yesus Kristus dan kita memiliki kasih seperti kasih Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan inilah yang menghidupi kehidupan orang-orang percaya. Biarlah kasih yang tertuang di dalam firman Tuhan boleh benar-benar dihidupi oleh orang-orang percaya, dan kami berjalan dalam terang kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menjalankan hukum Taurat dengan baik dan benar. Berkatilah perjalanan kami pada hari ini, baik yang bekerja, yang melayani, yang sekolah, yang kuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati. Dan biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami yang mengalami penderitaan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dan begitu banyak persoalan-persoalan hidup. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.